Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian kali ini? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kita sudah membahas tentang materi iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang akhlak tercela, yaitu riya dan nifak. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian simak video ini sampai akhir. Pembahasan kali ini yaitu tentang materi akhlak tercela, riya dan nifak. Akhlak tercela atau akhlakul mazmumah yaitu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan berdampak negatif baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Di antara akhlakul mazmumah adalah riya dan nifak. Pembahasan pertama yaitu riya. Menurut bahasa, riya berarti memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan menurut istilah, riya adalah sikap seseorang yang suka memperlihatkan amal baiknya terhadap orang lain dengan maksud agar mendapat pujian. Riya adalah kebalikan dari ikhlas dalam beramal. Orang yang bersikap riya sama saja dengan menipu Allah Subhanahu wa taala dan memancing kemurkaannya. Karena begitu meruginya orang-orang yang melakukan riya, maka sudah sepatutnya jika kita menghindari sikap ini. Selanjutnya, macam-macam riya dan contohnya. Yang pertama yaitu riya dengan badan. Contoh, seseorang selalu menunjukkan badannya yang lemah dan kurus agar orang lain mengira bahwa dia lebih mementingkan urusan akhirat daripada perkara duniawi. Yang kedua, riya dalam tingkah laku. Contoh, seseorang yang apabila berjalan senantiasa qomat qamit dan tangannya memutar-mutar tasbih dengan tujuan agar orang lain mengira ia selalu berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, riya dengan ucapan. Contoh, seseorang yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan fasih, dia berharap agar orang-orang yang mendengar ucapannya mengira kalau ia sangat soleh dan pandai dalam beragama. Yang terakhir, riya dengan amal. Contoh, seseorang yang selalu sholat berjamaah di masjid dan datang paling awal sehingga ia berharap orang akan mengiranya sebagai orang yang rajin dalam sholat dan memujinya. Kemudian akibat buruk dari sifat riya. Yang pertama, riya termasuk syirik kecil. Semua orang yang berbuat syirik akan mendapatkan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis berikut, "Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil." Sahabat bertanya, "Apa syirik kecil itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, menghilangkan amal kebaikan. Yang ketiga, bersikap riya akan mendekatkan seseorang pada kekafiran yang menjerumuskan mereka ke neraka. Selanjutnya, cara menghindari perbuatan riya. Yang pertama, tidak mudah berbangga atas pujian yang diberikan oleh orang lain. Yang kedua, bersabar terhadap sikap orang lain yang kurang mengenakan terhadap apa yang kita perbuat. Yang ketiga, membiasakan diri melakukan sesuatu dengan ikhlas. Yang keempat, tidak memuji orang lain secara berlebihan sehingga dapat membuat seseorang tersebut berlaku riya. Dan yang terakhir atau yang kelima, melatih diri untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk menghindari pujian orang lain. Lalu pembahasan yang kedua yaitu nifak. Pengertian dari nifak. Dilihat dari segi bahasa, nifak artinya berpura-pura. Sedangkan menurut istilah, nifak adalah sikap seseorang yang tidak menentu, berbuat tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Orang yang berbuat nifak disebut munafik. Orang munafik adalah orang yang mengaku beriman tetapi hatinya menolak.
Dia melakukan hal itu hanya untuk mengelabui dan mencari pujian dari orang lain. Ciri-ciri nifak. Yang pertama yaitu beriman hanya sebatas lisan, sedangkan hati dan perbuatannya mengingkari. Yang kedua, senang berbicara dusta, mengingkari janji yang telah dibuat, dan sering berkhianat ketika dipercaya. Seperti sabda Rasulullah SAW berikut, tanda-tanda munafik ada 3 macam. Apabila berbicara, ia dusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, ia khianat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, bersuara terlalu kencang dengan kata-kata yang buruk ketika bertengkar. Sebagai hadis Nabi SAW yaitu, dan apabila bertengkar maka ia curang. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, suka memutarbalikkan keadaan dan berbohong. Yang terakhir, tidak bertanggung jawab dan mudah berjanji tanpa berpikir matang. Kemudian, larangan berbuat nifak. Berbuat nifak berarti berbuat bohong dan dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci sikap ini. Demikian juga dengan manusia, karena seringkali merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena kerugian yang dapat ditimpakan orang munafik pada orang lain inilah, Islam menghimbau umatnya agar menghindari orang-orang yang bertabiat demikian. Namun sebaliknya, Islam sangat menekankan agar umatnya selalu berkata dan berbuat jujur. Seperti Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis mengenai perkataan jujur dan dusta sebagai berikut. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan atau ketaatan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan seseorang membiasakan dirinya berkata jujur sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan dusta membawa kepada kemaksiatan, sedangkan kemaksiatan membawa ke neraka. Dan seseorang suka berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, akibat buruk atau kerugian sifat nifak. Bagi diri sendiri, yaitu tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia, dianggap sebagai pembohong sehingga tidak dipercayai lagi oleh orang lain, dikucilkan oleh masyarakat, mempersempit jalan rizki, dihantui rasa was-was dan tidak tenang dalam hidupnya, dan ditempatkan dalam neraka tanpa seorang pun yang dapat menolongnya. Yang kedua, bagi orang lain, menimbulkan fitnah yang dapat merugikan orang lain, dapat mempermalukan keluarga dan masyarakat karena tindakannya yang tidak terpuji, dan yang terakhir, dapat memancing perselisihan yang berlanjut pada putusnya tali silaturahmi. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jika ada yang masih ingin bertanya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan yaitu ria merupakan sikap seseorang yang suka memamerkan amal baiknya kepada orang lain agar tujuannya mendapat pujian. Ia beribadah karena ingin dipandang sebagai orang yang taat dan soleh. Sedangkan nifak berarti sikap yang tidak menentu antara ucapan dan perbuatannya tidak sesuai. Orang yang memiliki sikap nifak disebut munafik. Sekian pemaparan materi kali ini. Semoga kita semua dijauhkan dari akhlak tercela seperti ria dan nifak. Jika masih ada yang bingung atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa kalian WA langsung ke saya atau kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.